Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daventia Reva Izati Handoko dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan getah empedu dan proses pembentukan urea serta pengaruh suhu dingin dan panas pada tubuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pembentukan getah empedu. Empedu merupakan cairan kehijauan yang terasa pahit, berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua, yang kemudian disimpan di dalam kantong empedu atau diekskresi ke duodenum. Kandung empedu merupakan organ berbentuk buah pir kecil yang terletak di perut, sebelah kanan, dan tersembunyi di bawah hati. Kantung empedu menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Cairan bersifat basa yang pahit dan berwarna hijau kekuningan karena mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diekskresikan oleh hepatosit hati pada sebagian besar vertebrata. Pada beberapa spesies, empedu disimpan dalam kantong empedu dan dilepaskan ke usus 12 jari untuk membantu proses pencernaan makanan. Selama makan, kantung empedu akan berkontraksi sehingga mengeluarkan sedikit cairan empedu yang berwarna hijau kecoklatan ke dalam usus halus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, kemudian dikirim ke sumsum tulang merah. Zat-zat tersebut digunakan dalam pembentukan antibodi atau hemoglobin baru. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin kemudian diekskresikan dari dalam tubuh dan memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urea. Proses pembentukan urea pada manusia disebut siklus urea. Siklus urea ini hanya dapat terjadi di hati karena pada siklus urea melibatkan enzim arginase yang hanya dapat diproduksi oleh hati. Bahan dasar dari siklus urea adalah amonia yang merupakan zat sisa dari pemanfaatan asam amino atau protein di tubuh kita. Amonia bersifat racun bagi tubuh kita apabila dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga perlu diubah menjadi senyawa yang relatif aman bagi tubuh kita, yaitu diubah menjadi urea. Jika kadar urea di tubuh kita terlalu tinggi, maka tubuh kita juga akan mengalami gangguan, sehingga urea yang sudah kita buat di hati harus segera kita keluarkan melalui ekskresi lewat urin kita. Berikut ini merupakan rangkaian dari siklus urea. Pada awalnya, amonia yang merupakan produk sisa dari pembongkaran asam amino akan dialirkan menuju ke hati. Kemudian, amonia akan bereaksi dengan ornitin dan karbon dioksida membentuk sitrulin. Selanjutnya, sitrulin ini akan menangkap amonia dan bereaksi membentuk arginin. Kemudian arginin akan dipecah oleh enzim arginase membentuk urea, ornitin, dan air. Urea akan dialirkan menuju ke ginjal untuk dibuang dalam bentuk urin. Sedangkan ornitin akan kembali menangkap amonia seperti pada tahap awal siklus urea ini. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita tuliskan reaksi sederhananya seperti berikut ini. Ornitin plus NH3 plus CO2 menjadi sitrulin, sitrulin plus NH3 menjadi arginin, arginin plus enzim arginase menjadi urea plus ornitin plus H2O. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu dingin dan panas pada tubuh. Pengaruh suhu dingin terhadap tubuh. Secara umum, cuaca dingin yang ekstrim menyebabkan tubuh mengalami hipotermia. Kondisi ini adalah penurunan suhu tubuh akibat hilangnya panas tubuh, serta ketidakmampuan tubuh menghasilkan panas yang cukup untuk menjalankan metabolisme sebagaimana mestinya. Adanya angin dingin yang kencang
dapat memperberat kondisi karena bisa secara cepat menghilangkan panas tubuh. Ketahanan sistem kekebalan tubuh akan berkurang dalam cuaca dingin. Kondisi tersebut memudahkan penyebaran virus. Tak hanya itu, ancaman juga bisa datang dari adanya luka. Aliran darah yang melambat akan menyebabkan kurangnya oksigen, nutrisi, dan kekebalan tubuh di lokasi luka, sehingga proses penyembuhan lebih lambat. Bagi seseorang yang mengalami penyempitan pembuluh darah jantung, cuaca dingin dapat memicu serangan jantung. Dalam cuaca dingin, seseorang yang sudah memiliki masalah jantung perlu waspada. Ini karena perubahan cuaca menjadi dingin menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Pembuluh darah cenderung mengecil, sehingga mengurangi aliran darah ke otot jantung. Padahal, aliran darah ke otot jantung ini berfungsi untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi bagi sel-sel otot, yang kemudian bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, cuaca dingin juga berdampak terhadap pembuluh darah. Dalam cuaca dingin, utamanya yang ekstrim, pembuluh darah akan menguncup atau istilah medisnya vasokonstriksi. Untuk memprioritaskan kehangatan suhu inti tubuh di bagian dada dan kepala. Kondisi tersebut menyebabkan aliran darah akan berkurang pada ujung-ujung jari. Selain itu, kondisi di atas akan meningkatkan tekanan darah, sehingga tubuh secara alami berusaha untuk mengurangi tekanan tersebut dengan cara mengurangi volume darah melalui urin. Itulah kenapa seseorang yang kedinginan akan merasa ingin berkemih lebih sering. Yang kedua yaitu pengaruh suhu panas terhadap tubuh. Suhu udara atau lingkungan yang terlalu panas akan menimbulkan stres dalam tubuh. Selain itu, zat-zat inflamasi dalam tubuh akan lebih tinggi pada suhu udara lingkungan yang lebih tinggi dan turut menurunkan sistem imun tubuh kita. Ada beberapa penyakit terkait dengan suhu panas. Yang pertama yaitu heat rash, adalah ruam atau iritasi kulit yang disebabkan oleh keringat berlebih saat cuaca panas dan lembab. Tampak seperti kumpulan jerawat merah atau ruam-ruam kecil yang biasa muncul di leher, dada bagian atas, selangkangan di bagian bawah payudara, dan di lipatan siku. Yang kedua yaitu heat exhaustion, adalah gangguan kesehatan di mana cairan tubuh atau volume darah berkurang akibat panas. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang diminum dikeluarkan tubuh selama terkena panas, seperti melalui keringat dan urin, melebihi air yang diminum. Gejalanya adalah keringat sangat banyak, kulit pucat, lemah, pening, mual, pernafasan pendek, dan cepat pusing. Pada kondisi yang serius dapat mengakibatkan pingsan dan kenaikan suhu tubuh sekitar 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kehilangan cairan ini kadang juga disertai dengan berkurangnya elektrolit yang menyebabkan kelelahan. Yang ketiga, heat cramps atau kram akibat panas. Gejalanya adalah rasa nyeri dan kejang pada kaki, tangan, dan abdomen disertai banyak mengeluarkan keringat. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan yang panas. Heart syncope adalah pingsan atau pusing yang biasanya terjadi karena berdiri lama atau tiba-tiba naik dari posisi duduk atau berbaring. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini termasuk dehidrasi dan kurangnya aklimatisasi. Gejalanya antara lain pingsan, pusing, dan kepala terasa ringan saat berdiri lama atau tiba-tiba bangkit dari posisi duduk atau berbaring. Yang kelima yaitu heat stroke, terjadi karena tubuh tidak dapat mengontrol suhu tubuh saat terpapar panas terlalu tinggi dalam waktu lama. Pada saat terjadi heat stroke, suhu tubuh naik dengan cepat, mekanisme keringat gagal, dan tubuh tidak dapat melakukan pendinginan. Ketika serangan panas terjadi, suhu tubuh bisa naik ke 41 derajat Celcius atau lebih dalam 10 hingga 15 menit. Heat stroke dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen jika perawatan darurat tidak diberikan.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.